Menuntut SM Entertainment, inilah kisah lengkap di balik pengunduran diri Lee Soo-man, gugatan, dan banyak lagi. Sebelumnya, dilaporkan tentang ancaman Lee Soo-man untuk menuntut SM Entertainment, perusahaan yang ia dirikan. Netizen tidak hanya kaget dengan berita itu, tapi juga punya kekhawatiran dan keraguan tentang saham mereka di saham SM Entertainment dan apa arti pertarungan hukum yang mungkin terjadi bagi idola favorit mereka. Tapi bagaimana Lee Soo-man sampai menggugat perusahaan yang ia dirikan? Berikut adalah garis waktu bagaimana SM Entertainment didirikan dan harapan CEO perusahaan saat ini untuk masa depan. Pendiri SM Entertainment. Sebelum Lee Soo-man mendirikan SM Entertainment, dia mengejar karir musiknya sendiri. Setelah menyaksikan kesuksesan Superstar MTV, Lee Soo-man kembali ke Korea Selatan berencana untuk membentuk industri musik Korea. Dia terus bekerja sebagai DJ di Korea Selatan hingga tahun 1989. Setelah dia menabung cukup uang untuk mendirikan perusahaan hiburannya sendiri. Awalnya bernama SM Studio, visi Lee Soo-man menjadi SM Entertainment berganti nama pada 1995, berfokus pada pengembangan sistem internal untuk mendorong semua aspek karir artis. Dari generasi pertama, SM sudah mendebutkan banyak idola terkenal, seperti H.O.T pada tahun 1996 dan debut SES pada 1997. Keduanya dianggap sebagai dua grup K-pop pertama. SM Entertainment kemudian mendebutkan artis-artis populer berbakat dan berpengaruh lainnya seperti BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, dan aespa. Karena Lee Soo-man selalu berfokus pada inovasi dan menjadikan SM Entertainment sebagai pesaing kuat di pasar K-pop, kenapa kini ia menggugat perusahaan yang ia dirikan? Berikut adalah bagaimana keterlibatan pendiri di perusahaan telah berubah. Lee Soo-man memutuskan untuk menjual sahamnya di SM Entertainment. Lee Soo-man menjadi berita utama ketika dilaporkan pada 2021 bahwa dia akan menjual kepemilikan atas SM Entertainment. Pada titik ini, Lee Soo-man telah menjabat sebagai produser eksekutif selama lebih dari 1 dekade. Tapi, Lee Soo-man masih menjadi pemegang saham terbesar SM Entertainment, punya lebih dari 18,73% saham perusahaan. Per Desember 2020, sisa 80% dibagi menjadi persentase yang jauh lebih kecil. 3 pemegang saham terbesar setelah Lee Soo-man adalah perusahaan manajemen aset manajemen investasi Korea 4,45% saham, konglomerat teknologi Cina Alibaba 3,71% saham, dana pensiun publik layanan pensiun nasional 3,68% saham. Dilaporkan bahwa Lee Soo-man memutuskan untuk menjual sahamnya setelah mengungkapkan bahwa dia tidak berniat untuk mewariskannya kepada anak. Sebaliknya, Lee Soo-man dilaporkan percaya bahwa kemitraan baru dengan perusahaan besar diperlukan untuk mengembangkan SM Entertainment lebih lanjut. Pada tahun 2021, HYBE, CJ Group, dan Kakao semuanya dilaporkan untuk mengembangkan rencana mengakuisisi saham Lee Soo-man dan menjadi pemegang saham terbesar SM Entertainment. Lee Soo-man dilaporkan telah menolak upaya awal HYBE karena HYBE sudah memahami cara sukses menjalankan agensi K-pop tanpa meninggalkan tempat atau keahliannya. Karena alasan yang dilaporkan ini, tampaknya meskipun menjual sahamnya, Lee Soo-man masih berniat untuk tetap menjadi tokoh kunci dalam industri K-pop. Sampai artikel ini dibuat, Lee Soo-man masih belum menjual sahamnya dan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di SM Entertainment. SM Entertainment mempertimbangkan pemutusan kontrak lebih awal dengan Lee Soo-man. Pada bulan September 2022, SM Entertainment merilis pernyataan tentang kemungkinan penghentian awal kontrak layanan produksi dengan perusahaan Lee Soo-man, Like Planning. Menurut pernyataan itu, Lee Soo-man mengusulkan dan mengakhiri kontrak. Like Planning adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas konsultasi dan produksi musik untuk semua album artis SM. SM Entertainment mengalihdayakan persyaratan produksi ke Like Planning dan membayar royalti perusahaan miliaran dolar setiap tahun. Arah kreatif SM Entertainment saat ini berfokus pada pembuatan label internal dan eksternal untuk mendukung artis SM Entertainment. Ini berarti bahwa SM Entertainment tidak akan hanya mengandalkan Like Planning. Selama SM generasi pertama dan kedua, SM punya sistem produser eksekutif tunggal dan memproduksi IP artis SM di bawah arahan produser eksekutif Soo-man Lee. Pada 6 Februari 2023, outlet berita Newsis melaporkan bahwa artis lama SM Entertainment dan eksekutif perusahaan Kim Min Jong mengkritik rencana perusahaan untuk SM generasi ketiga melalui email. Kabarnya, Kim Min Jong mengklaim bahwa para eksekutif dan artis SM Entertainment kaget dengan rencana CEO yang baru-baru ini diumumkan, mengklaim bahwa rencana itu tampaknya secara sepihak akan mengeluarkan Lee Soo-man dari perusahaan. Tapi terlepas dari dugaan klaim Kim Min Jong di emailnya, karyawan di SM Entertainment dilaporkan mendukung rencana baru itu mengkritik surat Kim Min Jong. Bahkan, netizen menyukai rencana yang diumumkan SM Entertainment dengan saham entertainment dilaporkan naik 1% setelah presentasi.
Pada 6 Februari 2023, Kakao menjadi pemegang saham terbesar kedua SM Entertainment setelah mendapatkan 9,05% saham perusahaan. Bersama-sama, Kakao dan SM Entertainment berharap untuk meningkatkan status global kultur Korea dalam lingkungan musik dan konten yang berubah dengan cepat. Mereka berencana untuk melakukannya dengan menggunakan mitra global dari kedua perusahaan dan bersama-sama merencanakan artis baru melalui audisi global. Menyusul pengumuman saham Kakao yang baru ini diperoleh di SM Entertainment, firma hukum Lee Soo-man, Hwa Woo, menuduh bahwa SM Entertainment telah menggunakan metode ilegal untuk membuat saham itu untuk dibeli Kakao. Pengacara Lee Soo-man mengancam akan mengajukan perintah untuk memblokir penjualan. Pada 20 Januari tahun ini, co-CEO SM Entertainment Lee Song-soo dan Tak Young-jun menyetujui proposal Align Partners tanpa berkonsultasi dengan Lee Soo-man, pemegang saham terbesar perusahaan. Tindakan ini semakin meningkatkan ketegangan dan perselisihan manajemen antara perusahaan dan pemegang saham terbesar Lee Soo-man. Jelas merupakan pelanggaran hukum komersial dan pasal-pasal yang terkait dengan hukum bagi Dewan Direksi SM Entertainment yang dipimpin oleh co-CEO untuk menerbitkan saham baru dan obligasi konversi kepada pihak ketiga pada saat terjadi perselisihan semacam itu dalam perusahaan. Netizen menyuarakan keterkejutan mereka bahwa Lee Soo-man menggugat perusahaannya sendiri dan menyatakan keprihatinan tentang bagaimana hal ini mempengaruhi artis SM Entertainment. Karena Lee Soo-man telah menjadi wajah SM Entertainment bahkan muncul di kartu foto, tentu mengejutkan melihat sang pendiri menggugat perusahaannya sendiri. Mungkin netizen akan dapat belajar lebih banyak lagi ketika film dokumenter Prime Video yang akan datang tentang Lee Soo-man ditayangkan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.